wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ipada, NPM 2236090001. Saya dari semester 3 dan dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video project dalam mata kuliah perilaku keorganisasian, dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman kelompok saya yang berjudul perilaku kelompok dalam organisasi. Apa sih perilaku organisasi dalam kelompok? Perilaku kelompok dalam organisasi adalah studi tentang bagaimana individu-individu berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan kerja. Perilaku kelompok dalam organisasi merujuk pada cara individu-individu dalam kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan ada teori-teori perilaku organisasi dalam kelompok, yaitu yang pertama, teori X dan Y. Teori X mengasumsikan bahwa individu-individu tidak suka bekerja dan perlu ditekan. Sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa individu-individu memiliki motivasi, interaksi, dan bercita-cita untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, teori kepuasan. Teori ini berfokus pada tingkat kepuasan individu dalam kelompok kerja dan bagaimana kepuasan tersebut dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan mempelajari gaya kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan tersebut mempengaruhi perilaku kelompok. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja kelompok. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan efisien dapat memudahkan komunikasi dan kerja sama antara anggota kelompok. Yang terakhir, budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dan mendorong kolaborasi dapat mempengaruhi perilaku kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dan juga ada strategi-strategi untuk membangun perilaku kelompok. Itu ada 3. Yang pertama, pendekatan kolaboratif, yaitu mengedepankan kerjasama dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang kedua, pembagian tugas yang adil, yaitu memastikan bahwa tanggung jawab dan tugas dibagi secara efisien dan adil di antara anggota kelompok. Yang ketiga, komunikasi yang efektif, memfasilitasi komunikasi terbuka, jelas, dan saling mendukung antara anggota kelompok. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Indra Frantus Naga, dari Fakultas FEBIS Prodi Manajemen. Saya dari semester 3. Saya kelompok 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengaruh perilaku kelompok organisasi terhadap produktivitas. Yang pertama, kerja tim yang efektif. Perilaku kelompok yang bisa dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan efisiensi dalam lingkungan kerja. Yang kedua, kolaborasi yang sukses. Perilaku kolaborasi dalam kelompok dapat menghasilkan sinergi dan mengoptimalkan potensi setiap anggota kelompok. Yang ketiga, manajemen proyek yang efektif. Perilaku kelompok yang terarah dan terkoordinasi dapat mencapai target proyek secara efisiensi. Dan hambatan-hambatan umum dalam mencapai perilaku kelompok yang efektif dalam organisasi. Terjadinya konflik antara anggota kelompok dapat menghambat kerjasama dan pencapaian tujuan. Yang kedua, ketidakcocokan pribadi. Ketidakcocokan pribadi antara anggota kelompok dapat mengganggu kerjasama dan mempengaruhi performa kelompok. Yang ketiga, kurang komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kebingungan dan
keselarasan dalam kelompok. Dan terakhir di sini ada kesimpulan dan implikasi untuk praktik organisasi. Memahami perilaku kelompok dalam organisasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaborasi, dan efektif dengan menerapkan strategi dan mengatasi hambatan yang ada. Organisasi dapat meningkatkan kinerja kelompok dan mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan yaitu sesi tanya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Levina. Apakah budaya perusahaan sangat penting peranannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi perusahaan yang efektif? Yaitu jawabannya, budaya perusahaan sangat penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek-aspek yang berjalan di perusahaan dan merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, dan cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kerja. Pertanyaan yang kedua, mengapa kepuasan kerja penting dipertimbangkan bagi perilaku organisasi? Itu pertanyaan dari Syarah, yaitu jawabannya kepuasan kerja penting dipertimbangkan bagi perilaku organisasi karena hal itu memiliki dampak besar terhadap produktivitas, motivasi, retensi karyawan, dan citra perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi alasan dari terbentuknya sebuah kelompok? Itu pertanyaan dari Alfat. Jawabannya, alasannya sifat manusia yang membutuhkan satu sama lain. Pertanyaan yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang menghambat perkembangan suatu kelompok. Itu pertanyaan dari Mita. Jawabannya, konflik. Terjadinya konflik antara anggota kelompok dapat menghambat kerjasama dan pencapaian tujuan bersama. Pertanyaan yang kelima, bagaimana menurut Anda cara membangun perilaku organisasi yang baik? Itu pertanyaan dari Nabila. Jawabannya, yang pertama membuat misi dan misi yang jelas. Kedua, menetapkan tujuan dan memprioritas tugas. Yang terakhir, membangun tim yang solid. Baik, saya akan memberi ulasan singkat tentang urusan STR apoteker. Lebih aman ikut aturan mafia daripada pemerintah. Menurut saya lebih baik mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta mengikuti etika dan standar profesional dalam praktik apoteker. Hal ini akan membantu melindungi kepentingan dan kesehatan publik secara umum. Saya akan memberikan ulasan tentang urusan STR apoteker lebih aman ikut aturan mafia daripada pemerintah. Menurut saya dalam konteks ikut aturan mafia ini berarti melibatkan diri dalam praktik-praktik ilegal yang pada dasarnya dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Lebih baik mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini akan membantu kami melindungi kepentingan dan kesehatan publik secara umum. Sekian itu saja yang bisa saya presentasikan hasil PPT saya dan membuat ulasan tentang YouTube Putra Bicara. Bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Luki yang telah mengajarkan kami dan teman-teman saya yang sudah membantu. Terima kasih.